Halo sahabat Ganjar, kembali lagi di Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Kali ini bertemu lagi dengan saya Sofa dan juga dengan rekan saya. Dan saya Asya. Terima kasih Kak Sofa. Tentunya hari ini kita akan membahas suatu hal yang unik dong dan identik dengan Indonesia. Iya, betul pastinya. banget. Yang berjudulkan dengan lestarikan tembakau, sejahterakan petani. Betul. Nah, Kak Sofa, tentunya kita di sini mengundang narasumber yang bersangkutan secara intens ya tentang tembakau dan lain-lainnya, yang kita akan bahas banyak hal tentang itu di Indonesia. Mungkin langsung aja kali ya. Iya, betul banget. Dan sudah hadir langsung nih di studio podcast Sabi, kita ada kehadiran yaitu Kak Egy Palpeng selaku dari Ketua Umum KPTNI. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga sehat ya. Amin. Terima kasih, so happy to have you here. Dan selanjutnya kita ada Kadif Humas, yaitu Bapak Devi Aziz ini. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Wah, baik. senang banget ya. Kayaknya akan semakin seru nih kalau kita langsung penasaran apa sih itu KPTNI ini kan. Betul banget. Mungkin bisa langsung kita tanyakan ya. Cerita awal mula sejarah apa itu KPTNI, lalu kenapa terbentuk, dan akhirnya bisa duduk di sini untuk menyampaikan edukasinya perihal tembakau. Ini seperti apa sih? Mungkin dimulai dulu dari Kak Palpeng. Ya. Silakan. Makasih mbak-mbaknya udah dikasih kesempatan buat ngejelasin. Jadi KPTNI ini untuk saat ini singkatan dari Kumpulan Pecinta Tabakum Nusantara Indonesia. Yang awalnya kita sebetulnya namanya Komunitas Pecinta Tembakau Nusantara Indonesia. Jadi karena ada persoalan nama di saat kita legalisasi, ya, jadi berubahlah, tapi tidak mengurangi arti dari singkatan KPTNI-nya itu. Awalnya dibangun KPTNI ini 2019 itu di tanggal 3 Oktober bertepatan pada Hari Kretek Nasional. Jadi itu dibangunnya tanggal 3 Oktober itu. Lalu kita ibaratnya resmikan gitu ya, kita resmikan di tanggal 3 November yang akhirnya menjadi hari jadinya KPTNI itu setiap di tanggal 3 November. Apalagi nih? Nah, asal mulanya sih kan kenapa kok tergerak buat sebuah kumpulan. Oke. Gitu. Awalnya sih kenapa kita bikin KPTNI? Jadi kebetulan mungkin untuk organisasi atau komunitas ya yang sifatnya untuk penggiat, sekaligus penikmat, sekaligus produsen, melingkupi segala elemen masyarakat yang memang kegiatannya sehari-harinya dengan tembakau itu kan kebetulan belum ada. Kalau selama ini kan masih hanya di kelasnya petani atau pengusaha saja, tapi yang melingkupi satu wadah untuk semuanya itu tidak ada. Alhamdulillah, ya maka kita bentuklah si KPTNI ini untuk bisa merangkul, menjadikan dalam satu wadah itu semua, dari petaninya, penikmatnya, produsennya, pelaku usahanya, sampai ke para produsen-produsen di pertembakauan ini. Nice. Dan dari situ sebenarnya aku agak kepo sih. Mungkin ke Kak Devi kali ya. Nah, apa sih dari program-program kerjanya dari KPTNI ini sendiri nih? Kegiatan-kegiatannya apa saja dan apa sih goals yang ingin dicapai dari KPTNI itu sendiri? Iya. Jadi gini, KPTNI itu kan kita mempunyai visi itu kan kita bersosialisasi, tadi Kang Papeng ngomong, mengedukasi para segala aspek segmen yang memang penggiat tembakau, dari produsen, dari petani, produsen, pebisnis tembakau sampai penikmat. Ya di situ kan pasti kita mempunyai program-program, ya kita mengedukasi dengan cara kita membuat event, membuat acara-acara tembakau di berbagai daerah, seperti itu yang sudah kita lakukan. Dari situ kita mengumpulkan masyarakat mungkin yang belum tahu apa itu tembakau, bagaimana cara menikmatinya, terus bagaimana cara membuatnya, melintingnya gitu kan. Ya, dari situ kita mengedukasi dari membuat acara-acara event seperti itu di setiap kota. Ya, mungkin ada pertanyaan menarik nih ya. Mengapa sih penting untuk melestarikan tembakau ini yang sampai akhirnya menjadi landasan KPTNI ini untuk menyatukan prinsip bahwa ada sesuatu hal yang harus kita perjuangkan nih di dalam tembakau ini kayak gitu loh. Mungkin dari Kang Papeng. Ya, oke. Bicara melestarikan, bicara tembakaunya, kenapa kita semangat untuk terus berkarya di KPTNI ini? Pertama, mungkin banyak orang juga yang belum tahu ya di bumi, di dunia ini
salah satu negara penghasil tembakau terbesar adalah pertama Indonesia. Dan Indonesia juga yang punya salah satu tembakau terbaik, yaitu namanya Serintil. Itu diakui oleh dunia. Itu adanya di mana? Adanya di Indonesia. Mungkin negara-negara lain juga punya tembakau, tapi yang sebegitu kompleksnya itu adanya di Indonesia. Mau buat dibikin cerutu, mau buat dibikin rokok, tembakau linting, bahkan sampai ke tembakau hisap dan tembakau kunyah, itu bahan dasarnya rata-rata di Indonesia. Lalu yang kedua, mungkin juga banyak teman-teman yang belum tahu, Indonesia salah satu negara yang memiliki varietas jenis tembakau terbanyak, hampir 3.000 lebih. Di setiap daerah kabupaten itu, se-Indonesia itu punya, dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Itu semua punya tembakau, dan masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Itu kehebatannya. Dan kenapa kita bersemangat untuk wajib melestarikan? Bayangkan, ini juga saya dapat informasi sedikit bahwa adalah salah satu negara di Asia ini yang sudah berhasil menanam tembakau asli Indonesia. Itu kurang lebih seluas 304.000 hektar. Nah, bayangkan andainya jika emang informasi ini valid, mereka berhasil panen, lalu tembakau itu diimport ke sini, gimana nasib para petani? Iya, betul. Kalau bukan kita, yang warga bangsa negara sendiri yang bangga melestarikan tembakau negara kita sendiri, Siapa lagi? siapa lagi? Iya, betul banget. Menarik banget sih, Syah. Karena memang sebenarnya saya melihat kakak-kakak di sini itu mengambil potensi terbaik dari Indonesia dan berusaha untuk memanfaatkan. Jangan sampai kita lengah. Betul. Betul. Karena memang kita lihat bahwa tembakau ini kan merupakan produk asli Indonesia, dan tadi disampaikan juga sama Kak Papeng kalau di beberapa daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, itu ada di Temanggung, ada di Madura, ada di tempat-tempat lain, Ya, Aceh betul. dan lain-lain kayak gitu loh. Mungkin ini akan menjadi salah satu mereka yang akan menjadikan penggerak bahwa petani ini harus sejahtera, apalagi petani tembakau yang sebenarnya di luar negeri ini sangat dilihat kayak gitu ya. Menarik banget nih. Terus mungkin dari sejauh ini Kak, mungkin apa sih yang udah dibuat agar petani ini dapat kalau orang ini tuh bisa comeback gitu lah, bisa terlihat, bisa dipandang bahwa kan, karena kita kan selalu tidak pernah hilang ya dari pemahaman bahwa kretek ini kan untuk orang-orang yang sudah berumur kayak gitu. Kadang kan orang-orang masih kayak larinya ya ke rokok kayak gitu loh, masih kayak berumur, kurang lah kayaknya ketinggalan zaman nih atau apa nih. Nah, mungkin dari KPTN itu memberi edukasi yang seperti apa gitu kepada masyarakat. Kak Devi mungkin. Kak Devi dulu mungkin. Jadi maksudnya gini, maksudnya tuh tembakau itu kuno banget gitu ya. Iya. Bagaimana gitu ya? Mindsetnya ya. Sebenarnya gini, mindsetnya berapa? Saya bicara masalah tembakau dulu. Tembakau itu kan komoditi terbesar setelah beras ya. Yap. Di negara ini sebenarnya itu yang terjadi itu. Dan tembakau ini daun ajaib, daun unik yang Tuhan ciptakan buat kita sebenarnya. Jadi dari berbagai macam daerah aja itu pasti akan berbeda rasa, berbeda taste gitu yang dapat dirasakan. Itu dari segi daerahnya. Belum dari sisi di mana kita menikmati tembakau itu. Misalnya kita lamsi di Temanggung, kita menikmati di kota Jakarta yang panas, mungkin agak sakit di tenggorokan. Tapi kalau itu kita gunakan konsumsi di tempat yang cuacanya mungkin dingin atau daerah-daerah yang dapat derajat itu akan nikmat sekali gitu loh. Jadi dari sisi situ aja sudah terlihat kalau tembakau itu benar-benar komoditi yang memang wajib kita edukasi. Nah, itu. Nah, kedua, tembakau itu dianggap kuno. Sekarang dari sisi ekonomis, orang untuk merokok itu sekarang sudah konvensional, sudah semakin tinggi harganya. Dari sisi ekonomis pastinya jika itu dikonsumsi untuk mempermudah, memperhemat biaya kos untuk merokok dari sisi ekonomis. Nah, dari segi dia bilang trennya melinting seperti ini, kuno seperti apa gitu kan. Sebenarnya nggak kuno gitu loh. Kalau kita mau bergerak mau apa itu gaya hidup gitu. Kita menikmati apa yang kita ingin hisap gitu loh. Dan kita bisa berbagai rasa varian yang memang nggak ada di konvensional itu. Tapi di Tingway ini itu semua ada gitu. Jadi ya sedikit mindset yang berbeda aja gitu loh untuk yang mau bilang tembakau itu kuno gitu. Ya, I think it's a lifestyle, dan karena mereka mungkin belum terekspos juga
Ya, ada bisa itu, jadi. karena belum se-familiar rokok yang biasa kita akses di Iya. toko-toko yang Nah, ada. iklannya kan brandingnya kan mungkin kan Betul. beda ya, pabrik dengan ini kan salah satu apa yang menarik dari KPTN ini adalah kan menyuarakan para UMKM Betul tembakau sekali. gitu Ya. loh. Dan satu-satunya adalah budaya linting dewe tadi tuh Ya, ya. Dewe itu dewe. sendiri itu salah Dewe. satu apa namanya hal yang sangat diperjuangkan oleh KPTNI. Nah, Betul. aku juga pengen penasaran sih mengenai hal itu. Kenapa budaya linting dewe is such an important thing ya? Kenapa itu sangat penting untuk dilestarikan? Dan katanya tadi kita ngobrol-ngobrol di awal bahwa linting ini udah lebih modern nih caranya nih. Ada beberapa macam yang keep up dengan modern world sehingga teman-teman juga dimudahkan dengan hal ini. Nah, aku pengen tahu ngulik lebih dalam tentang budaya Tingwe ini yang khas asli Indonesia nih katanya ya. Mungkin dari Kak Palpen silakan. Jadi nyambung juga ke yang tadi ya, mungkin kuno. Sebetulnya di 2018-2016 itu di negara Eropa malah anak mudanya sudah mulai berlinting. Kalau kita tahu Jerman itu anak-anak mudanya sudah malah melinting. Di Jerman, di Eropa itu kebanyakan sekarang sudah melinting. Jadi kalau disebut kuno ya nggak lagi, malah negara luar anak Sudah mudanya duluan. loh yang make Ya, loh. ya. Mungkin kita aja di Indonesia yang mindsetnya itu orang-orang tua. Ya. Lalu dengan seiring perkembangan zamannya, dengan modernisasi dari gimana caranya Tingwe ini bisa masuk ke segmennya anak-anak muda, maka Tingwe ini sekarang sudah tidak lagi jadul dengan dihadirkannya banyak varian-varian rasa. Ya, mengikuti kebutuhannya masyarakat, khususnya para penikmat tembakau kaum muda ya, anak-anak muda. Jadi di tembakau ini sekarang sudah lengkap berbagai macam rasa-rasa ya dan aroma, baik itu dari rasa buah, flavor buah dan minuman dan segala macam. Yang kedua, kita juga kalau kita disebut ribet atau sulit, dengan perkembangan zaman juga, Tingwe ini sekarang sudah tidak lagi harus juga bentuknya di linting begitu saja. Tapi sekarang sudah ada semacam ini filternya. Oh ya. Ini ada filternya. Nah, ini salah satu contoh alatnya di mana nanti kita bisa bentuk dan ini bisa mempermudah kita untuk menikmati tembakau linting itu. Nah, berkaitan dengan ini juga secara ekonomisnya, kenapa kita gerakan kampanye Tingwe, kita punya program namanya Geber Cutting, gerakan bersama kampanye Tingwe. Karena di dalam Tingwe ini ada banyak segmen UMKM yang kita support hidup di Tingwe ini. Ya. Bukan hanya petani tembakaunya, ada produsen busa, UMKM Ya. busa, lalu alat, sampai ke aksesoris Kotak. seperti ini, Iya, tempat-tempat wadah-wadahnya, Yep. pengrajin kulit untuk menjadi tempat. Bisa Jadi, di custom juga. bisa di custom. Jadi ya sampai ke kertas-kertasnya dan itu kalau Percetakannya kita mungkin ya kan? percetakan kertas, rokok. kertas. Sampai kadang kalau kita sambung-sambungin, kalau kita lagi nongkrong di warung kopi itu sampai ke tukang kopi sama gorengannya pun nyambung. Kebagian berkah rezeki dari Tingwe. Tingwe ini. Iya benar. Karena kan kalau nggak ngopi nggak enak di samping ngerokok gitu kan. Oh, oke. Karena Iya. sahabat Apa ya? kental ya. Apa ya, Kak? Sahabat kental. Oh iya, benar. Nice. Oh, jadi begitu ya kayak. Jadi sekarang yang paling modern ada apa alat yang hijau itu ya? Betul. Sekarang malah lebih modern lagi, ada kita namanya alat mesin elektrik ya. Jadi dia udah langsung bisa berbentuk rokok lagi. Jadi bukan roll your own lagi. Gitu lah, sudah tidak roll your own lagi tapi sudah berbentuk sigaret gitu. Oh, Cuma ya kita bikin sendiri. Tapi yang bikin sendiri tuh dari UMKM ya? Betul, dari UMKM. Jadi sebenarnya yang menarik dari tembakau ini kan memang bahwa kita tuh paham, kita mengerti bahwa Indonesia ini sangat berpotensi untuk menjadi sentra kayak gitu loh. Betul. Maksudnya bisa harusnya kita jauh lebih kuat petaninya daripada para pabrik misal. Betul. Karena memang kita sangat disayangkan kalau misalnya ternyata petani ini dengan ladang yang melimpah, dengan hasil yang bagus kayak gitu, tapi kita tertindas oleh pengelolaan yang kurang kayak gitu loh. Makanya pemerhati dari pemerintah itu kan juga sangat penting ya. Betul. Tapi mungkin ada satu hal yang menarik nih, karena memang pada saat itu kan sempat baca-baca, sempat ikut seminar juga tentang perihal kretek dan bea cukai ini Mas kayak gitu loh. Apakah dari KPTN ini setuju dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan cukai yang apakah itu baik untuk petani atau tidak kayak gitu loh? Itu gimana?
sebetulnya itu di luar kewenangan kita ya. Tapi kalau ditanya setuju atau tidak, tentunya kita tidak setuju. Kalau ditanya setuju atau tidak, tentunya kita tidak setuju karena itu berpengaruh besar pada petani. Berpengaruh besar pada petani. Di mana ya yang sederhana saja lah ya. Dengan kenaikan cukai, otomatis harga pembelian tembakau pasti turun. Tapi harga jual barang jadinya itu bisa naik. Yang dirugikan siapa? Petani. Paling pertama itu petani. Karena harga belinya jadi turun, harga jual bentuk jadinya malah naik. Nah, yang diuntungkan siapa? Gitu aja. Itu kalau bicara itunya. Tapi di sisi lain karena kita Tingwe, ya kita juga tidak munafik bahwa dengan ada sedikit kecipratan keberkahan dari kenaikan cukai, di mana karena adanya kenaikan cukai maka Tingwe ini bisa ikutan naik. Nah, that's point. Gitu. Karena menurut saya, Mas, setelah adanya kebijakan ini, akhirnya petani-petani ini berinisiatif untuk menjual tanpa perantara. Betul. Dan mengeluarkan inovasi kayak tadi ada rasa-rasa, ada ternyata bisa pakai alat-alat yang bisa mendukung bahwa Tingwe ini tidak sulit dan mudah gitu. Mungkin kan ada sisi lain yang bisa kita ambil bahwa kebijakan tersebut itu ternyata memberikan benefit juga untuk para UMKM kayak gitu. Dan ini sih menurut aku juga pertanyaan yang tadi pengen ditanyain juga. Karena kan tujuan utama dari KPT ini adalah untuk mensejahterakan petani. Nah, dari tadi kalau kita tanya program kerja dari KPT ini sendiri, apa sudah melaksanakan event-event nih di beberapa kota. Tapi untuk petaninya sendiri, apakah diberikan suatu sosialisasi cara misalnya menyalurkan kepada UMKM atau misalnya untuk nego harga ke pabrik atau bagaimana cara Bapak langsung nih teman-teman dari KPTNI langsung merambah di Bapak-bapak petaninya langsung, itu gimana nih Kak Devi? Kalau itu sih sebenarnya kita sudah ada asosiasi juga ya Kak. Jadi asosiasi petani yang di Temanggung itu. Kalau untuk ke pabrik besar itu kan memang bukan di ranahnya kita ya. Tapi program kerja yang kita bisa usahakan semaksimal mungkin, contoh salah satunya gini. Setiap kita keliling ke daerah-daerah yang memang notabene-nya dulunya puluhan tahun lalu itu dia menghasilkan tembakau yang akhirnya hilang. Nah, sekarang kita setelah keliling, kita coba bantu yakinin petani untuk mau tanam lagi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah, contoh kemarin kita baru ada panenan pertama di daerah Purbalingga. Dan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, Purbalingga itu adalah salah satu kabupaten penghasil tembakau terbaik untuk cerutu di zaman Belanda dulu. Dan itu udah hilang semenjak itu sampai sekarang ini hilang, nggak ada yang mau nanam. Ya, kebetulan saya orang Purbalingga. Nah, Purbalingga. Tapi saya baru tahu. Itu. Kalau ternyata pada zaman Belanda itu tahu. Itu boleh cari tahu itu. Iya. Itu ya salah satunya ya. Belum lagi daerah-daerah yang lain nih gitu kan. Itu salah satunya Purbalingga. Yang alhamdulillah sekarang sudah mau tanam lagi. Maksudnya gini poinnya. Kita punya potensi tadi ya tanaman-tanaman hasil yang diakui oleh dunia, tapi karena kitanya kurang menyemangati para petani, jangankan yang berkualitas, yang tidak berkualitas pun, kalau poinnya gini, kita ini pengen menciptakan petani-petani muda. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada nih petani-petani tembakau muda, bukan tidak mungkin 20 tahun kemudian tidak ada petani, maka kita nih, anak cucu kita tidak akan bisa menikmati tembakau asli Indonesia. Betul banget. Jangan sampai kita dijajah oleh perekonomian atau perdagangan dari luar, padahal kita bisa komoditas utama kita sendiri. Ya, betul. Wah, ternyata sedetail itu ya, dan ternyata long term impact-nya ada ke depannya. Jadi baguslah, I think it's such a good campaign untuk kedepannya juga kan untuk petani, untuk pedagang-pedagang nih, terutama untuk UMKM. Jujur aku baru tahu ada UMKM yang jualan tembakau seperti ini gitu. Nah, untuk UMKM sendiri apakah ada pelatihan khusus, dan habis itu goal sendiri nih untuk UMKM agar misalnya bisa langsung sharing sama petani dengan baik, jadi harganya jadi satu, semuanya seharga segini. Jadinya nggak beda, dan kedepannya perekonomian dari UMKM sendiri bisa maju dan berkembang. Itu gimana kok dari KPTN sendiri untuk para UMKM? Ya kalau itu gitu ya, ini kan tujuan KPTN sebenarnya itu. Jadi kita kan menghandle semua dari petani, produsen, seller, penikmat, semua jadi satu. Seperti contohnya gini, tembakau ini kan belum banyak orang tahu. Jadi ada beberapa sebelum mungkin KPTN ini tercipta ya, kita bentuk, ada beberapa yang memang menipu di dunia tembakau gitu loh. Jadi dengan adanya KPTNI kita saling kenal. Karena kita membuat wadah ini dari daerah manapun kita saling kenal.
siapa yang benar-benar memang petani, siapa memang yang benar produsen, siapa yang memang dia bisnis tembakau di dunia distributor atau apa, kita tahu. Jadi kita harus punya legalitas. Ya, membernya pun kita punya legalitas gitu. Kita punya nomor SK member ada berapa. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita tinggal tarik aja nomor membernya berapa. Kita datengin ke kawil-kawil setempat. Wah, Seperti nice. itu. Berarti bisa diwadahi informasi juga ya, Kak? bener Iya. banget. Karena ini menurut aku ya Syah, ini selaras dengan kayak kita lihat di coffee shop kayak gitu kan, kayak kopi itu kan sekarang udah mulai jadi ciri khas ya, bahwa ada bau yang seperti ini, ada kopi yang model seperti ini, ada yang disangrai Iya. seperti ini, ada yang seperti apa, dan menjadi ilmu baru juga bagi kita bahwa ternyata tembakau di Indonesia tuh punya ciri khas di daerah-daerahnya, bahwa kayak Betul. misalnya yang dulu sempat booming pernah denger sih itu tuh yang Madura sih, karena selalu denger nih yang Madura mulu. Karena memang menyadari bahwa tembakau itu punya ciri khas masing-masing yang rasanya juga berbeda-beda gitu Mas. Betul. Apa nih edukasi seperti ini kan tentunya penting ya, untuk memahami, bukan juga sebagai penikmat tapi sebagai orang awam yang melihat pun kita juga harus menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi Sangat besar. yang sangat untuk- besar, apalagi di khusus tembakau. bakau ini kayak gitu loh. Kita lihat lagi untuk yang rasa-rasa ini siapa sih Iya. pencetusnya? Saya penasaran banget nih. Tiba-tiba aja. Karena kan kita melihat ya, ini kan zaman-zaman sekarang nih, rokok-rokok zaman sekarang tuh kan memang berasa rasa sih ya. Ada yang Iya, rasa jeruk, jeruk. ada melon, ada ini Blueberry. kayak gitu yang lucu-lucu tuh yang Iya. bisa disetek-setek ngono. Iya. Nah, ini nih kalau misalnya pencetus dari kretek sendiri, dari tembakau sendiri itu siapa sih Mas? Terus Rasa-rasa. apakah KPTNI masuk di dalam sana untuk memberikan salah satu sumbangsi ide kayak gitu, atau seperti apa? Mungkin dari Kak Devi dulu. Gini, kalau KPTNI itu kan memang kita itu berangkat dari penikmat ya. Saya Kang penikmat, terus kita juga pebisnis di dunia itu, bukan produsen kitanya. Jadi sebenarnya dengan sebelum KPTNI ada itu rasa-rasa itu sudah ada produsennya di daerah Jawa Barat sudah ada. Jadi ya dengan berkembangnya tembakau ini semakin viral, otomatis banyaklah masukan-masukan dari teman-teman member, dari penikmat juga yang ingin varian ini, ya terciptalah segala macam varian. Bersama gitu. dengan itunya filter yang ada di Nah. gitu ya. Jadi juga mungkin dari Kak Palpeng mungkin bisa menambahkan. Ya, tambahan juga dari yang tadi pertanyaan yang pertama tentang program. Jadi sedikit banyaknya KPTNI juga sudah turut serta membantu peranan dari tugasnya para dari instansi pemerintahan, mendukung program kerjanya pemerintah. Contoh, kita mewajibkan setiap anggota member kita itu, bahkan yang non member pun kita bantu sosialisasikan, edukasikan bahwa kalau kita usaha itu wajib memiliki NIB. Salah satunya. NIB itu kan programnya dari pemerintah untuk usaha. Lalu yang kedua, mungkin boleh disurvei ke beberapa instansi ya, bea cukai terkait dengan pertembakauan ini. Dengan adanya kita bantu juga, mungkin ya peranan kita sedikit kecil tapi sedikit banyak kita juga bantu para UMKM ini kita angkat supaya memiliki legalitas. Dan alhamdulillah semakin kesini sepanjang dari 2018 sampai sekarang 2022 mungkin pemerintah juga sudah bisa merasakan dan membuktikan bahwa semakin banyaknya pengusaha-pengusaha tembakau yang sudah melegalkan perusahaannya atau tembakau itu sudah jadi tembakau-tembakau yang legal. Jadi alhamdulillah bisa disurvei ke lapangan bahwa sekarang para pelaku usaha tembakau itu tidak ada yang menjual tembakau ilegal. Gitu. Karena kita memang setuju untuk gempur ilegal tuh kita sepakat dengan itu. Ilegal tuh yang seperti apa sih? Iya. Ilegal tuh yang seperti apa? Yang legal itu seperti Seperti apa? Ya contoh sederhananya yang ilegal itu ya berarti non cukai. Dan cukai Oh. tanpa pajak. Jadi tanpa semua pajak. yang berarti yang setelah maksudnya kayak KPTN ini kan juga memberikan edukasi ya untuk Betul. hal-hal seperti itu kan. Betul. Berarti menyadari bahwa sebelumnya ini ada beberapa penjual-penjual juga yang enggak Bercukai. enggak hanya mendatangkan. Betul. Iya, ilegal. Nah, kalau di situ berarti ya, dan itu bisa dibasmi dengan melegalkan Betul. tadi. Ya, dengan dorongan Usahanya. kita, dengan dorongan Nice, wow. Betul. Melihat bahwa ternyata tembakau itu dilihat sebegitu penting oleh KPTNI, menurutku ilmu yang aku dapat pada saat ini tuh sangat membantu bahwa mungkin bisa jadi ada potensi-potensi lain di luar tembakau ya, mungkin entah petani apa ya, karena kita kan salah satu negara dengan Komunitas yang banyak ya benar yang banget.
banyak potensial dan lain-lain. Tadi juga sempat dibahas bahwa memberikan edukasi tentang legalitas dan lain-lain. Nah, itu kan pasti butuh peranan yang sangat besar di pemerintah. Dan apakah dari KPTN sendiri duduk bersama dengan pemerintah untuk istilahnya memberikan jalan, memberikan suatu sistem yang sebegitu rupa akhirnya teman-teman bisa mendaftarkan dengan mudah? Apakah ada kolaborasi seperti itu dalam pemerintah? Bagaimana, Kak? Ya alhamdulillah ya sejauh ini setiap kita keliling juga ke wilayah-wilayah kita selalu berdampingan dengan pemerintahan daerah. Baik itu dari Dinas Koperasi, UMKM, dari Bea Cukai khususnya, apalagi terus Dinas Perindak dan lain sebagainya ya terkait dengan peraturan legalisasi cara jual beli tembakau ini. Bahkan sampai ke tingkat ke petani pun program apa yang sudah kita kerjakan, kita juga coba bantu edukasikan ke para petani bahwa petani itu tidak harus melulu menjual barang mentah. Kita bantu untuk proses gimana cara petani itu bisa berkreasi. Contoh lah, petani diajarkan main medsos. Iya, betul gitu sekali. Kan. Meningkatkan nilai jual. Ya, salah satunya yang mungkin tadinya petani cuma datang ke pasar ucuk-ucuk jual, nungguin laku atau enggak, tapi sekarang dia cukup bisa di rumah juga. Yang penting dia punya medsos gitu kan, situs online. Jadi itu juga sedikit bantu dan ya kita pelan-pelan lah. Segala macam apa yang emang harus kita kerjakan, kita pelan-pelan kita bantu semuanya. Betul sih, semoga harapannya dengan podcast ini teman-teman yang nonton jadi tahu keberadaan KPTN sendiri seperti apa dan juga betapa pentingnya nih komunitas tembakau di Indonesia, terutama budaya tadi Linteng Dewi dan lain-lain, dan bagaimana kita bisa menceritakan banyak apa ya sektor dari UMKM, petani, dan yang dilakukan oleh KPTN itu banyak, nggak cuma itu aja, juga ada edukasi, habis itu ada sosialisasi duduk bareng bersama dengan petani dan juga UMKM dan juga ini sih memecahkan stigma bahwa tembakau itu selalu kuno terus hanya kayak orang tua, karena kita lihat-lihat kayak biasanya nenek kakek itu ya yang dulu suka ngelinting kayak gitu-gitu, tapi ternyata sekarang tuh beriringnya kemajuan zaman kayak gitu-gitu, potensi tembakau di Indonesia itu patut untuk kita perhatikan ya kayak gitu. Nah tadi kan ngomong tentang sosialisasi ya, apakah teman-teman di KPTN ini ada sosial media yang misalnya mungkin bisa di-sharing biar bisa teman-teman dapat informasi tentang tembakau mungkin, atau misalnya pengen bergabung juga seluruh Indonesia, nah aksesnya di mana mungkin silahkan dari teman-teman. Kita ada di medsos itu, kita ada Instagram namanya KPTNI_official, terus di Facebook juga ada KPTNI, cuma grup KPTNI. Grup Facebook. Nah itu tuh aktif ya menyuarakan segalanya, info-info, infografis semua ada di situ. Iya betul. Nice, betul sekali. Nah kemarin nih Kak Sofa beberapa minggu yang lalu Pak Ganjar ini datang ke Temanggung. Betul. Ya datang ke petani langsung menanyakan nih apa sih keluh kesahnya petani tembakau pada saat ini, dan juga tentang harga, lalu bagaimana petani memberikan itu ke orang-orang di pabrik. Dan ternyata Pak Ganjar sendiri memberikan suatu masukan bahwa harus duduk bersama antara pemerintah, antara pabrik dan juga untuk petani agar semuanya mendapatkan profit dan hak-hak yang adil. Nah dan juga Pak Ganjar juga menginisiasi nih kan namanya Tobacco Center ke depannya agar semua suara-suara dan aspirasi-aspirasi petani, UMKM semuanya terdengar dengan baik. Iya, menarik banget sih Syah, karena kan Bapak Ganjar ini kan juga salah satu bapak yang sudah dinobatkan nih, Bapak UMKM. Jadi Bapak UMKM kemarin di Surabaya ya. Kita harapkan juga hal ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk KPTNI juga memberikan suaranya, memberikan edukasinya kepada masyarakat, baik itu pemerintah. Mungkin kan pemerintah juga butuh salah satu orang yang memberikan informasi atau inspirasi juga. Mungkin KPTNI itu bisa juga jadi sarana dari petani untuk bisa disampaikan ke pemerintah, karena kan tadi kayak apa yang cerita bahwa kalau misalnya ke daerah-daerah kayak kemarin ke Temanggung itu kan dibantu oleh dinas gitu kan. Kan ada satu potensi nih untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan apa sih, kenapa yang jadi masalah tembakau di Indonesia ini kayaknya kurang nih, kayaknya apa nih. Sedikit demi sedikit nanti juga jadi bukit. Betul. Nah kalau gitu aku pengen tanya nih kepada
Kak Papeng dan juga Kak Devi, mungkin Kak Papeng dulu ya. Harapan Kakak, pesan dan harapan Kakak untuk pemerintah agar tembakau di Indonesia lebih lestari, petani lagi lebih sejahtera, dan budaya Tingwe ini juga lebih terkenal dan orang-orang anak-anak muda nih terekspos dan juga bisa menikmatinya seperti Kakak menikmati Tingwe. Harapan kita yang pasti kita butuh support, bukan hanya slogan kampanye saja, tapi juga support perwujudannya ya dari para pemerintah instansi terkait. Kebetulan juga kemarin ya sama-sama kita tahu salah satu kepala daerah yang terjun dan mendukung pertembakuan itu Bapak ya semoga dengan adanya video yang kita tonton sama-sama kemarin itu membuka gerbang dan membuka harapan kembali, ruang harapan buat kita selaku para penggiat dan pelaku usaha di tembakau ini. Kita harap banget sih ya. Yap. Dari Kak Devi mungkin gimana? Ya memang harus lebih memperhatikan pertembakauan Indonesia. Karena di sini komoditas terbesar selain beras ya tembakau. Betul. Yang kita punya negara kita itu. Ya, betul banget Kak. Emang harus mungkin kita selama ini juga terlalu ini ya dari dulu kita selalu memahami bahwa komoditas Indonesia tuh hanya beras kayak gitu loh, padahal ternyata ada hal lain di balik itu kayak gitu loh. Dan kita juga berharap semoga seperti tadi yang Kak Papeng bilang bahwa Bapak Ganjar ini menjadi salah satu tokoh yang bisa memberikan suatu solusi terhadap masalah ini dan juga bisa memberikan tembakau untuk lebih lestari lagi ke depannya. Amin. Iya, betul banget. Mungkin satu hal lagi nih Kak. Tadi kan Kakak udah tahu nih tentang Pak Ganjar ya. Especially tentang kontribusinya di tembakau. Nah, aku pengen tahu secara general nih, kita kan di podcast Sahabat Ganjar ya. Iya, benar. Gitu. Apa sih yang Kakak tahu tentang Pak Ganjar Pranowo? Apakah kan dari Jawa Tengah, bukan? Iya. Dari Jawa Tengah? Iya. Dari mana? Temanggung Langsung asli mau Temanggung. Kalau apa dari mana? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Nah, mungkin dari Kak Devi dulu yang orang Jawa Tengah. Iya. Apa sih yang ditahuin tentang sosok Pak Ganjar Pranowo? Pak Ganjar ya membumi, merakyat, dan memang yang saya tahu beliau sudah memperhatikan tembakau gitu, tapi belum tahu mungkin belum tahu KPTNI, belum tahu apa kegiatan kita yang sekarang kita ingin memajukan kesejahteraan petani. Mungkin dengan harapan saya Pak Ganjar yang saya tahu ya bisa untuk memperhatikan nanti. Semoga ya Kak. Nasib-nasib Amin, petani kita tembakau harap ya. dan segala aspek yang ada di tembakau. Amin. Semoga kedepannya akan lebih diberikan best interestnya Pak Ganjar dan juga seluruh pemerintah sih terhadap komoditas ini. Kalau dari Kak Papeng sendiri? Ya secara pribadi kan memang kita nggak kenal ya dengan Bapak itu. Tapi yang terakhir yang menarik dari Bapak ini salah satu kepala daerah yang menyuarakan tembakau, dan moga-moga dari cuplikan video tersebut Bapak bukan cuma sekedar kampanye tapi memang bisa berperan walaupun sudah tidak menjabat. Dan itu meninggalkan manfaat untuk kita pelaku tembakau. Mungkin cuplikan yang dimaksud dari Kak Papeng akan kita tayangkan di video ini juga ya. Nanti kita buat teman-teman yang penasaran cuplikan apa sih yang dimaksud dari Kak Papeng tadi, nanti check it out after this. Para petani tembakau diminta untuk tetap menjaga kualitas hasil panennya. Kalau kualitasnya bisa dijaga, harganya kan bagus. Dan nanti saya akan ketemu dengan para breeder, dengan pabrikan, agar sama-sama simbiosa mutualisme, sehingga petaninya nanam hasilnya bagus, pabrikannya membeli, semua happy, semua senang. Kunjungan kerja dilanjutkan dengan bertemu pimpinan pabrik rokok Gudang Garam dan Jarum di Temanggung. Untuk menentukan harga tembakau yang layak, seluruh pihak diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik, mulai dari pembuat kebijakan, petani, hingga industri. Adalah PP yang mengatur tembakau. Selalu biasanya rame kebijakan cukai. Menurut saya antara pembuat kebijakan, di hulunya petani, di tengahnya ada industri, ini mesti duduk bareng. Gubernur juga mendorong adanya Tobacco Center yang bisa dimanfaatkan sebagai pusat riset tentang tembakau secara mendetail. Tobacco Center menurut saya menjadi tempat yang penting. Mungkin kita tidak menggunakan semua, tapi ketika negara yang menggunakan, kenapa tidak kita yang suplai? Bukan kita yang mengimpor, gitu dan dibalik politiknya. Tapi sayang banget nih, kita lagi bahas seru banget, cuman kita udah 30 menit. Betul banget. Tapi kita juga mau ngingetin ke teman-teman semuanya, kalau kalian tertarik untuk membeli merchandise dari Sahabat Ganjar, kalian bisa langsung cek di platform kita, ada di Tokopedia dan juga ada di Shopee dengan keyword langsung Sahabat Ganjar. Kita di sana ada
hair, ada gelas, tumbler, dan lain-lain. Mungkin kalian penasaran, bisa langsung di check it out. Juga kita mengharapkan banget ya buat teman-teman semuanya, jangan lupa stay tune di sosial media kita. Betul. Tadi kalau di KPTN ada KPTN official. Betul. Nah, buat teman-teman yang ingin langsung nih tahu tentang kegiatan Sahabat Ganjar, gak cuma tentang Sahabat Ganjar juga, tentang berita-berita terbaru Pak Ganjar Pranowo, bisa langsung di sosial media Sahabat Ganjar. Kita ada di Instagram yaitu Sahabat Ganjar 2024, ada di Facebook Ganjar Fans, dan di Twitter dan TikTok yaitu Sahabat Ganjar. Tentunya di YouTube juga dong yang ada podcast hari ini, yaitu di YouTube Sahabat Ganjar. Jangan lupa untuk terus like, follow, subscribe, dan share. Gitu. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini, tapi tentunya kita tetap mengharapkan bahwa podcast kali ini bisa menjadi salah satu langkah betul. Amin. selanjutnya bagi KPTNI ini agar sukses terus menyuarakan niat baiknya membantu perekonomian Indonesia untuk kedepannya melalui petani ya. tembakau dan juga komunitas tembakau gitu ya Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Palpeng dan Ya. juga Kak Devi sudah bersedia hadir langsung di studio podcast Sabi dan bertukar pikiran, Yap. sharing, memberikan banyak pengalaman dan Seru-seru. ilmu tentang tembakau. Sukses terus Ya. dan semoga kedepannya tembakau makin familiar, Ya. makin terekspos dan juga Petani makin semakin sejahtera. sejahtera. Betul. Saya Asya, Dan saya Sofa. saya pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast Sabi selanjutnya. Terima kasih. Bye. Dadah. Cek. Masuk. Oke, teson dulu ya, ngobrol satu sama lain pembukaan. Latihan pembukaannya. Pak Sofa agak dinaikin nah. Nah, ini kepala Kameranya. gue kepotong. Kepala aku kepotong.